Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantini Eka Sriwahyuni. Saya dari PKBM Mandiri Bantul, alumni 2017. Awalnya itu aku tuh ke Swalayan. Nah, Swalayan itu ada hantaran yang bentuknya bunga, bentuknya masjid, dan pokoknya unik-unik. Dan saya itu emang orangnya penasarannya tinggi. Saya bergumam di dalam hati, ya Allah, kok bisa itu seperti itu? Bisakah aku buat seperti itu gitu? Ternyata selang berapa bulan kemudian saya dapat kabar saya ditemui oleh salah satu tokoh di masyarakat, yaitu almarhum Buduko. Beliau menemui saya dengan temannya. Buduko itu sama temannya ikut kursus. Terus ternyata temannya Buduko itu tidak bisa melanjutkan kursus lagi. Temannya itu cuman bisanya awalnya saja 1 minggu, pas ketika membuat praktek tentang membungkus kado dan sebagainya, tapi belum praktek hantaran. Beliau itu meminta tolong saya untuk melanjutkan kursus yang belum terselesaikan. Dan ketika masuk di PKBM Mandiri, Masya Allah, banyak banget teman-teman yang memotivasi saya. Dan kemarin tuh yang tentang hantaran boneka sebenarnya tidak diajarin sama bu gurunya, tapi saya pengen tahu karena bu gurunya itu membawa sampel tentang boneka. Karena apa? Kalau boneka kan itu kan lucu, imut gitu, makanya penasaran saya tanya dulu. Padahal gurunya itu bilang ini tidak ada di pelajaran gitu. Di luar kelas saya PDKT sama gurunya, Bu, saya pengen buat ini, saya buat ini gitu. Ya udah, dari itu aku semangat. Dan di gurunya juga itu dituntut kreatif. Nggak ada dasarnya, emang dari PKBM-nya kalau nggak salah, iya, tentang cara peletakannya, cara pemilihan bahannya gitu. Kalau dulu pas diajarin itu kan emang gurunya itu apa ya, kayak tradisional gitu loh. Jadi kayak, tahu nggak tradisional itu kayak bunga sepatu dan sebagainya pas prakteknya. Tapi kan sekarang kan jarang yang menggunakan kalau hantaran pakai bunga asli. Kalau yang diajarin ya, kalau saya jujur sih, kalau saya praktek sama teori lebih suka ke praktek, dan nilainya lebih tinggi ke praktek. Karena teori emang saya tuh imajinasinya yang tinggi, tapi kalau teori nilainya bisa 7 gitu. Ada yang mudah, ada yang enggak. Tapi ketika aku tuh nggak paham, nanti jam selesai belajar semua pada pulang, aku langsung ketemu gurunya. Sebenarnya awalnya masih belum percaya diri, tapi ketika itu ada yang menikah, jadi terus suruh buat ini minta tolong ya. Dari itu aku harus bisa. Dan satu lagi, kenapa aku yakin, ketika di belajar dan dipuji, dan ketika itu mendapatkan reward, mendapatkan sanjungan atau pujian, ketika itu mendapatkan juara 1, alhamdulillah juara 1. Jadi semakin percaya diri, bisa menerima hantaran gitu. Ada lainnya, saudara saya nanti kan itu kan lama-lama getok tular. Jadi, oh itu loh punya Mbak Riantini itu bisa gitu. Itu kan aku cuma di dusun toh Mas, jadi tapi ya kalau walaupun di dusun tetap harus tanya dulu mau modelnya seperti apa gitu. Awalnya promosinya lewat Facebook, Instagram. Caranya bisa hubungi WA. Nanti untuk bentuk-bentuknya atau hantarannya sesuai dengan Anda. Tapi nanti kalau bingung aku mau bentuk yang kemana, bisa lihat di koleksi saya, nanti bisa saya kirim berapa budgetnya, berapa patokannya pokoknya. Cara bertahannya kita harus pandai-pandai dalam menggait konsumen.
pertama yaitu harus ada tekniknya. Tekniknya cara penjualnya harus pakai diskon. Sekarang itu kan pakainya diskon namanya 20%, 25%, itu sudah menggiurkan. Tapi kalau jangan pakai harga asli ya. Semisal ini jasanya itu 30, nanti ditinggikan 50 atau 40. Nah, semisal 40, nanti ini jasa satu ini 40, saya diskon 10.000 gitu. Padahal harga aslinya 30. Beda dengan yang bilang ini jasanya 30, itu nggak ada menariknya gitu. Kedua adalah update, selalu lihat di internet dan sebagainya, dan kembalikan lagi semua kepada konsumen. Ketika contohnya konsumen pengen yang meriah tapi nggak banyak hiasan, bisa gitu. Jadi tetap lihat di internet gitu. Buat teman-teman yang mau kursus di PKBM, jangan ragu, tetap yakin. Karena apa? Bakalan dapat ilmu yang bermanfaat, berguna, apalagi bisa mendapatkan cuan. Nah, itu langsung aja ke PKBM tanpa ragu, pokoknya pasti bisa.